Horas, salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat Carpe Diem, HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Senin 13 April 2026. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 466 ayat 3. Firman kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita membayangkan bahwa tubuh kita ini bukan milik kita sendiri? Bahwa dalam diri kita yang sederhana ini berdiam sesuatu yang begitu kudus, begitu agung, dan begitu mulia. Pagi ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus dan juga kita saat ini akan sebuah kebenaran yang luar biasa. Bukan tentang gedung gereja yang megah, bukan tentang kemegahan arsitektur, tetapi tentang kita sendiri, yaitu sebagai pengikut Yesus Kristus. Mari kita gali 3 kebenaran yang mengubah cara kita memandang diri sendiri. Yang pertama adalah kamu adalah bait Allah. Di situ dikatakan bukan gedung, tetapi dirimu. Dalam perjanjian lama, bait Allah adalah tempat yang paling kudus. Di sanalah Allah hadir di antara umatnya. Hanya imam besar yang boleh masuk setahun sekali. Orang biasa tidak berani mendekat. Tetapi sekarang melalui Yesus Kristus, tembok pemisah telah roboh. Bait Allah yang baru bukan lagi bangunan dari batu dan kayu. Bait Allah yang baru adalah kita sebagai orang percaya. Setiap orang percaya adalah tempat kediaman Allah. Kita tidak perlu pergi ke tempat tertentu untuk bertemu Tuhan, karena Tuhan tinggal di dalam kita. Ini berarti tubuhmu, jiwamu, seluruh hidupmu adalah ruang yang kudus, bukan karena kamu hebat, tetapi karena Tuhan memilih untuk diam di sana. Kedua adalah roh Allah diam dalam kamu. Kehadirannya yaitu yang sangat nyata. Paulus tidak berkata roh Allah akan diam atau mungkin diam. Ia berkata roh Allah diam. Saat ini sekarang dalam dirimu roh kudus bukan sekedar konsep atau pengaruh abstrak. Ia adalah pribadi yang tinggal dalam hati setiap orang percaya. Ia memimpin, menghibur, mengajar, dan menguatkan kita dari dalam. Setiap saat, kapanpun, dimanapun, kita tidak pernah disendirian. Ada tamu ilahi yang tinggal dalam bait hati kita. Ini adalah kebenaran yang luar biasa. Ketika kita merasa lemah, Roh Kudus adalah kekuatan kita. Ketika kita bingung, Ia adalah penuntun kita. Ketika Ia bersedih, Ia adalah penghibur kita. Yang ketiga adalah tidak tahukah kamu? Ini sebuah pertanyaan yang menyadarkan. Paulus mengawali dengan pertanyaan retoris. Tidak tahukah kamu? Sepertinya jemaat Korintus lupa akan siapa diri mereka. Mereka sibuk bertengkar, sibuk membanggakan diri mereka sendiri, sibuk dengan hal-hal duniawi, sampai lupa bahwa mereka adalah bait Allah. Pertanyaan ini juga untuk kita. Mungkin kita terlalu sibuk dengan rutinitas, terlalu fokus pada masalah, terlalu terobsesi dengan penampilan luar, sampai lupa bahwa di dalam diri kita berdiam Roh Kudus yang Maha Kudus. Jika kita benar-benar sadar bahwa kita adalah bait Allah, akankah kita masih sembarangan menggunakan tubuh kita? Akankah kita masih membiarkan pikiran dipenuhi kebencian dan iri hati? Ataukah kita akan membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna? Sahabat Carpe Diem dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bayangkan sebuah istana yang megah dijadikan tempat tinggal seorang raja. Lantainya dari marmer, dindingnya dari emas, udaranya harum dengan wewangian. Setiap sudutnya dijaga dengan ketat, setiap benda disusun dengan indah dan rapi. Sekarang, bayangkan jika istana itu digunakan sebagai kandang binatang, tentunya akan kotor, bau, dan mungkin hancur. Sungguh sangat tidak pantas.
Tubuh dan jiwa kita adalah istana itu. Rajanya adalah Roh Kudus. Apakah kita sudah menjaga istana ini dengan pantas? Ataukah kita membiarkannya seperti kandang binatang tadi? Bukan untuk kemuliaan kita, tetapi untuk menghormati Raja yang tinggal di dalam kita. Sahabat Karpediam dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita untuk menjaga tubuhmu. Tubuhmu bukan milik sendiri, ia adalah bait Roh Kudus. Maka jagalah kesehatanmu, jangan rusak dengan kebiasaan buruk, dan gunakan tubuhmu untuk kemuliaan Tuhan. Jaga pikiran dan hatimu. Bait Allah juga berbicara tentang batin kita. Jangan biarkan kebencian, iri hati, amarah, dan pikiran kotor mengotori baitnya. Isilah dengan firman, doa, dan puji-pujian. Hiduplah dengan kesadaran kudus. Setiap kali kamu hendak berkata, bertindak, atau memilih sesuatu, ingatlah, Roh Allah diam di dalamku. Apakah ini pantas untuk baitnya? Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa untuk segala anugerah-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan kami Tuhan akan kekudusan tubuh kami ya Bapa. Dan ini bukan hanya milik kami Tuhan, tetapi adalah milik-Mu ya Bapa. Ajari kami untuk menjaganya Tuhan, supaya tidak menjadi kotor Tuhan, tapi selalu kudus Tuhan, sesuai